beraudiens khalayak di Indonesia. Yang kedua, fakta bahwa yang bersangkutan ini tidak layak disebut Gus ini merupakan upaya fabrikasi dengan menggunakan identitas terhadap sebuah produk digital, dan ini masalah. Sikap-sikap memproduksi hoax, memproduksi video-video yang kemudian bisa memicu kegaduhan, apalagi kalau sudah pakai brand ulama, ini masalah. Yang bersangkutan ini sudah meminta maaf dan kami menerima itu dengan lapang dada, kami menerima. Kami berharap sikap-sikapnya akan berubah seiring dengan waktu dan apa yang sudah disampaikan oleh permintaan, mulai menerima lagi banyak masukan, terutama video yang viral baru-baru ini sangat mengecewakan, terutama kami bagi mewakili PJNU Kabupaten Malang. Saya sampaikan ini sangat mengecewakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat dimanapun Anda berada, update terbaru dari kasus Gus Idris yang diproses di Polres Malang. Hari ini sekitar sore tadi ada beberapa media online yang memberitakan bahwasanya Gus Idris dipanggil oleh Polres Malang untuk dilakukan pemeriksaan agar berkasnya bisa segera mungkin dilimpahkan ke kejaksaan. Nah, ini tentu sesuatu hal yang berdampak positif sobat dari kemarin, di mana beberapa belasan ormas mendesak pihak kepolisian untuk menyegerakan kasus Gus Idris ini. Nah, bagaimana beritanya terhadap pemanggilan ini sobat? Saya akan bacakan satu media berita online dikutip dari Oke News. Viral video pasangan gancet Gus Idris diperiksa Polres Malang, Kamis 16 September 2021 pukul 16.39 waktu Indonesia bagian Barat. Idris Almarbawi alias Gus Idris memenuhi panggilan Polres Malang untuk menjalani pemeriksaan. Gus Idris menjalani pemeriksaan di Mapolres Semarang pada hari Kamis siang 16 September 2021 diduga terkait video yang viral pasangan sejoli yang gancet. Menurut Idris, ia datang untuk memenuhi undangan pemeriksaan yang disampaikan Polres Malang. Hari ini tadi dipanggil untuk pemeriksaan, ucap Idris kepada awak media. Dirinya mengungkapkan bila pemeriksaan ini terkait dengan dugaan penyebaran informasi bohong yang diunggah di kanal YouTube pribadinya. Pemeriksaan masih perkara yang dulu, tegasnya. Pengasuh Pondok Pesantren Thoriqul Jannah Ngajum mengatakan membantah bila video pasangan gancet yang dinilai berbau pornografi, mengingat video-video yang diunggahnya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Kan sudah jelas dalam disclaimer untuk edukasi adanya konten itu, jawabnya. Sementara itu Kasat Reskrim Polres Malang AKP Doni Christian Baralangi membenarkan adanya agenda pemeriksaan Idris hari ini. Pemeriksaan masih terkait berkas perkara yang menjerat Idris terkait video hoax penembakan yang beredar pada Maret 2021 lalu. Dijadwalkan ada pemeriksaan tambahan untuk melengkapi berkas perkara sesuai petunjuk dari Jaksa Penuntut Umum, kata Doni. Menurut mantan Kasat Reskrim Polres Blitar ini, setelah berkas perkara pemeriksaan lengkap, berkasnya akan segera dilimpahkan ke kejaksaan. Kalau berkas sudah lengkap, maka segera akan kita kirim ke kejaksaan. Sebelumnya diberitakan Gus Idris dari Ponpes Thoriqul Jannah diduga tertembak saat berada di markas Nyai Ronggeng. Adegan Gus Idris tertembak ini terekam di video live YouTube di kanal pribadinya, Gus Idris Official. Dari lokasi yang disebutkan di video yang dibuat pada 28 Februari 2021 berada di daerah Pacet, Kabupaten Mojokerto. Di video berdurasi 4 menit 14 detik, tampak Gus Idris juga mengalami tembakan oleh orang tak dikenal.
Di video Gus Idris berjalan menuju mobil karena dugaan tembakan hingga terkapar. Tampak di video detik 56 terdengar suara letupan seperti suara tembakan. Tak berselang lama Gus Idris pun terkapar dengan mengalami luka di bagian dada kanan. Tampak dada kanan Gus Idris mengeluarkan darah. Namun, selang sehari kemudian Gus Idris mengklarifikasi bahwa apa yang dialaminya adalah serangan sihir makhluk gaib yang seolah ditembakkan ke dirinya. Beberapa hari lalu bahkan Gus Idris membuat heboh dengan video pasangan gancet yang tengah berhubungan suami istri. Alhasil dari video tersebut 12 ormas mengadukan Idris ke Mapolres Malang pada Rabu siang 16 September 2021 kemarin. Nah, jadi begitu sobat, berita terupdate hari ini tentang perkembangan kasus dari Gus Idris. Nah, memang di sini Gus Idris dipanggil ke Polres Malang karena memang kasus hoax penembakannya, di mana Gus Idris memang telah ditetapkan sebagai tersangka. Dan mengenai konten Gus Idris yang viral yang kedua kali ini sobat, tentang zina gancet, memang belum ada pihak-pihak yang melaporkan ke Polres Malang. Namun sobat, dalam 5 hari yang lalu GP Ansor Kabupaten Malang mempunyai ancar-ancar untuk melaporkan kasus zina gancet yang telah menghebohkan dunia maya dan menjadi viral di media sosial ke pihak kepolisian. Baik, saya bacakan beritanya sobat. Dikutip dari suaramalang.id, GP Ansor Malang bersiap polisikan Gus Idris akibat video pasangan gancet. Ansor Kabupaten Malang ancar-ancar melaporkan YouTuber Idris Al-Marbawi atau Gus Idris ke polisi. Ini merespon video pasangan gancet yang dianggap melecehkan. Ketua GP Ansor Kabupaten Malang Husnul Hakim mengatakan Idris akan dilaporkan dengan dugaan melanggar Undang-Undang ITE. Karena itu termasuk video asusila yang secara undang-undang tidak boleh dipublikasikan. Husnul mengaku segera melaporkan Idris ke polisi dalam waktu dekat. Pihaknya masih melakukan kajian terhadap viral video pasangan gancet tersebut untuk melengkapi berkas laporan. Sejauh ini unggahan konten Idris ini disinyalir melanggar Undang-Undang ITE tentang penyebaran informasi palsu atau hoax. Selain itu, lanjut Husnul, konten Idris dinilai melecehkan cara berdakwah lantaran menggabungkan hal yang berbau asusila dan syiar Islam. Husnul juga mendesak polisi untuk menahan Idris yang sudah berstatus tersangka dugaan penyebar informasi hoax terkait konten viral penembakan beberapa bulan yang lalu. Karena kalau nggak ditahan, meresahkan. Masa dia buat konten gitu, nanti ada kiai-kiai yang dilecehkan juga gimana? Makanya kami mendesak Polres Malang untuk menahan, kata dia. Secara terpisah, Kapolres Malang AKBP Raden Bagus Wibisono dikonfirmasi tentang rencana laporan dari Ansor Kabupaten Malang mengaku belum ada. Beliau menjawab belum, nanti kalau ada laporan ya kami tindak lanjuti. Ditanya soal desakan untuk menahan Idris, Bagus menjawab diplomatis, tunggu dari kejaksaan saja nanti. Berkas perkara sudah dikirim ke kejaksaan, tutup dia. Perlu diketahui, Idris telah ditetapkan sebagai tersangka sejak Juni 2021 lalu. Dia dijadikan tersangka atas dugaan penyebaran informasi palsu atas video konten yang menggambarkan seolah-olah Idris tertembak. Idris pun tidak
ditahan karena menurut polisi dia kooperatif saat menjalani pemeriksaan. Jadi demikian sobat, berita tentang adanya rencana dari GP Ansor untuk laporkan Gus Idris ini ke pihak polisian menyangkut konten zina gadget yang cukup menghebohkan di dunia maya beberapa hari terakhir. Namun dalam hal ini GP Ansor tidak gegabah, akan tetap mempelajari dulu sebelum ketemu dengan pihak kepolisian. Jadi begitu sobat, berita terbaru Gus Idris hari ini, dan kita tetap ingin agar kasus ini bisa sesegera mungkin diselesaikan oleh pihak kepolisian dan dilimpahkan ke pihak kejaksaan untuk dilakukan penuntutan di pengadilan. Dan mudah-mudahan semua upaya yang telah dilakukan baik oleh pelapor maupun atas dorongan dari masyarakat, mudah-mudahan Gus Idris dalam hal ini bisa disidangkan mungkin dalam waktu yang tidak begitu lama. Dan tentu ini sobat, sama-sama kita berharap kasus ini cepat selesai dan bisa menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan mudah-mudahan penyelesaian kasus Gus Idris ini tidak memakan waktu yang cukup lama. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.